positif bersama BFM. Melayu Baru adalah Melayu yang selalu berpikir positif untuk selalu maju. Bersama BFM, yuk menjadi Melayu baru dengan gaya baru dan semangat baru. BFM Rasa Belito. Lup bangun, Umak dah datang. Iya, Mak. Ngapa kau tidur di lantai ni, Lup? Aku lapar, Mak. Dari pagi lu makan. Ya Allah, ngasih nama tengok anak Umak. Maafkan Umak ya. Iya, Mak. Umak lah dari subuh lah keluar, Lup. Tadi kan lah Umak tinggal pelampunan hidang kau. Umak memang tak masak, Lup. Basuh beras kita ni lah habis. Nasi sepinggan Umak tinggal tadi, lah abang berikan adek, Mak. Ngasinkan dia nangis. Menjadi lapar juga, Mak. Ih, pintar amat anak Umak. Kini Umak belikan makanan hidang kau ya. Biarlah hari ni Umak tak usah bayar hutang ayah kau. Ngapa kan, Mak? Hutang ayah ni macam tak habis-habis. Umak tak tahu juga, Lup. Tiap hari Umak bayar. Orangnya nagih terus. Ayah kau minjam duit kan koperasi. Ayah ni orang pun tak usah minjam. Lah, tak usah disebut lagi. Ayah kau lah meninggal. Lup, Lazan itu. Gila, kau pergi ke masjid dulu ya, sembahyang. Kawan, mungkin di antara kita ada yang telah terjerat dalam kubangan hutang yang tidak berkesudahan. Kalau saja ada bantuan yang bisa memihak si lemah untuk berusaha, tentu akan tumbuh banyak usahawan Melayu. Kalau saja duit sedekah masjid bisa dipergunakan untuk memakmurkan para jemaah, tentu akan banyak umat yang terhindar dari rentenir hutang. Kalau saja. Sudahlah. Kami di BFM hanya mampu sekedar mengingatkan saja bahwa anak Melayu dak kuang mati semangat. Berusahalah, insya Allah bisa. Sekarang kita dengar inspirasi hati. Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudhu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya, berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudhu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudhu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan di hari kemudian. Memang telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudhu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudhu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia. Baru saja kita dengar inspirasi hati. Semoga termotivasi. BFM Radio FM pertama mengcover Pulau Belitung. From west to east, utara ke selatan. BFM menghibur dan memberikan informasi marketing dan studio dalam Jenderal Sudirman 22, Lesung Batang, Tanjung Pandan. Jalan Jenderal Sudirman 22, Lesung Batang, Tanjung Pandan. Phone number 0719-24977. SMS 08 SMS 0813 1046 1046. Email radiobfm@live.com. Radio BFM@live.com. BFM First in Town. Online streaming to the world. Klik www.bilitonasfm.com. BFM. BFM 101,6. Keep listening. We love Belitung.
Sebuah tim peneliti dari University College London atau UCL mengembangkan rompi yang berpotensi digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang dengan risiko kematian akibat gangguan jantung mendadak. Tim VOA melaporkan. Rompi tersebut hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk dipasang dan memberikan diagnosis terperinci tentang aktivitas listrik. Teknologi ini telah berhasil diuji cobakan pada sekitar 800 orang dan hasilnya sangat positif sehingga sedang dipersiapkan untuk penerapan yang lebih luas. Salah seorang peneliti, Dr. Gabby Kapter dari Institut Ilmu Kardiovaskular UCL dan Rumah Sakit Royal Free menjelaskan alat yang disebut rompi pencitraan elektrokardiografi atau rompi ECGI itu. Most of the catastrophic cardiac events that happen to patients and also in the general public are usually driven by sudden dangerous heart rhythms. Sebagian besar kejadian gagal jantung disebabkan oleh ritme jantung yang tiba-tiba di luar kebiasaan dan berbahaya. Dan serangan jantung bisa terjadi tidak hanya pada mereka yang memiliki penyakit jantung, namun juga pada mereka yang jantungnya tampak normal. Teknologi ini memungkinkan kita mengumpulkan informasi kelistrikan jantung secara rinci dan memetakannya ke dalam struktur dan fungsi. Biaya operasinya cukup rendah dibandingkan dengan teknologi pesaing lainnya. Rendahnya biaya operasi ini dikarenakan rompi ECGI dapat digunakan kembali. Rompi ini menggunakan teknologi elektroda kering, bukan elektroda basah yang diaplikasikan pada pemeriksaan EKG tradisional, sehingga mudah dibersihkan dan dimanfaatkan ulang. Menurut para peneliti, stratifikasi risiko yang lebih baik akan membantu dokter mengidentifikasi orang-orang yang membutuhkan implant cardioverter defibrillator atau ICD, alat yang memantau ritme jantung dan mengembalikan ritme jantung ke ritme normal jika diperlukan. Perangkat ICD dapat menyelamatkan nyawa, namun juga membawa risiko infeksi dan dapat menimbulkan persoalan jika memberikan kejutan yang tidak diperlukan. Dr. Matthew Weber adalah kardiolog di Barts Heart Center di London, salah satu rumah sakit jantung terbesar di Eropa. Weber juga ikut mengembangkan rompi ECGI dengan Kapter. Ia membandingkan rompi baru ini dengan pemeriksaan EKG tradisional. Menurutnya, EKG tradisional dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menghasilkan lebih banyak limbah. One of the issues with it is that we have the gel electrodes, so they can be quite uncomfortable for patients, and they can also be skin irritants. And also these gel electrodes, they can only be used. Salah satu masalahnya adalah elektroda gel yang sangat tidak nyaman bagi pasien dan bisa menyebabkan iritasi kulit. Sedangkan rompi ECGI yang kami kembangkan menggunakan elektroda kering, jadi tidak perlu menggunakan gel. Jadi ini jauh lebih nyaman bagi pasien, tidak ada iritasi atau rasa tidak nyaman pada kulit. Rompi tersebut saat ini digunakan untuk memetakan jantung orang-orang dengan penyakit seperti kardiomiopati hipertrofik dan kardiomiopati dilatasi. UCL kini sedang mematenkan rompi ECGI di Amerika Serikat dan sedang mencari cara untuk memproduksi rompi tersebut secara lebih luas. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Radio BFM 15 tahun. 15 tahun berkawan di udara bersama BFM. Warga mengatakan Kfar Giladi, sebuah permukiman Israel yang berjarak 2 km dari perbatasan Lebanon, dievakuasi seminggu setelah serangan Hamas pada 7 Oktober. Setelah pertempuran meningkat di Gaza, di perbatasan utara Israel, kelompok militan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket hampir setiap hari sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas. Sedikitnya 4 warga sipil Israel dan 7 tentara tewas dalam bentrokan tersebut. Beberapa warga tetap bertahan untuk melindungi Kfar Giladi. Nisan Zefi adalah salah satunya. My family have been evacuated. Me and my dog, and we are part of the emergency task force that stay here to protect the kibbutz. Strange feelings about how my kids can come with all the security that we need. If the US and the France will not find a diplomatic solution, we will not have any choice but a military operation. Kekerasan di perbatasan Israel-Lebanon telah memicu kekhawatiran akan terjadinya perang lebih besar jika Israel melakukan serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon atau sebaliknya. Baik Israel maupun Lebanon adalah sekutu Amerika Serikat
dan dipandang sebagai kunci untuk memastikan stabilitas Timur Tengah. Iran is using some Hezbollah as a proxy against Israel. Our problem is not with Lebanon, our problem is with Hezbollah. AS sendiri telah mendesak Israel untuk menahan diri. Penasihat Keamanan Nasional AS, Jack Sullivan, mengatakan bahwa ia telah berdiskusi dengan para pejabat Israel mengenai situasi di perbatasan Lebanon-Israel. Dia menekankan bahwa ancaman dari Hizbullah bisa ditangani lewat diplomasi dan tidak perlu membuka perang baru. Namun beberapa warga dekat perbatasan mengatakan bahwa jalur diplomatik untuk menghentikan serangan Hizbullah telah habis. Israel is not acting as it should act in such scenario that we faced since October 7 in Northern Front only because US and maybe other powers ask us to calm down and not respond in aggressive way against this threat. Serangan Israel di perbatasan yang katanya ditujukan untuk target Hizbullah di Lebanon telah menewaskan 130 orang, termasuk 94 anggota Hizbullah dan 17 warga sipil. Human Rights Watch menuduh Israel dengan sengaja menarget warga sipil di Lebanon. Sementara fasilitas-fasilitas militer Lebanon juga telah dihantam secara tidak sengaja menurut Israel. Dari Washington DC, Rio Tuasikal dan tim V. 15 tahun BFM, The Bilong Belitung. Ayo, goyang terus bersama 15 tahun BFM. Ini adalah tahun ke-10 bagi kalender Hanks and Hounds, menghadirkan seorang laki-laki berotot setiap bulannya bersama seekor anjing hasil adopsi. Selain menggalang dana untuk tempat penampungan binatang peliharaan, kalender ini juga diharap mempromosikan adopsi anjing dan kucing. My biggest goal is to advocate towards like people adopting versus buying from a breeder. You know, commoditizing sentient beings is, never a good idea or ethical in my mind. Mike Ruiz bekerja sama dengan organisasi penyelamat binatang Louis yang mencermati setelah sempat meningkat selama darurat pandemi, adopsi binatang di AS belakangan menurun. It's really important for people to know that this is happening behind the scenes where they don't necessarily see it. So every county, every city, almost everywhere in this country has an animal shelter full of animals. And if you don't realize that, then you don't know that they're waiting there for homes. Salah satu bintang kalender tahun ini adalah Vito, anjing jenis Boston Terrier yang telah diadopsi oleh seorang warga Staten Island. Vito is a superstar. He's Mr. November. He was held by a muscular guy, and Vito was also muscular. He worked out for the calendar. Sementara manusia yang ingin menjadi bintang kalender belum tentu harus berotot. Bahkan untuk membintangi sebuah kalender amal yang dibuat di Cleveland, negara bagian Ohio, model harus berbadan sama sekali tidak berotot. Dan justru kelebihan berat badan alias dad bod. I feel good about it. It was a lot of fun. This was definitely the most tame of the photos I think we took. Would love to see how we define sexy morph into being more encompassing of a person's entire being. And I think that's what this calendar does really well. Cleveland men, we know how to eat, we know how to drink, and we know how to have fun. Sebagian penjualan kalender ini disalurkan ke lembaga amal Meals on Wheels yang memberi makanan gratis bagi warga yang alami kerentanan pangan termasuk lansia. One thing I love about Meals on Wheels is that they're so hyper-local and hyper-concentrated. Pada pekan-pekan pertama penjualannya, kalender Dad Bods menggalang dana ribuan dolar bagi Meals on Wheels. Survei yang digelar baru-baru ini oleh produsen di Amerika Serikat memang menemukan bahwa penggunaan kalender dinding maupun kalender fisik lainnya berkurang sejak kehadiran sejumlah aplikasi ponsel yang bisa berfungsi juga sebagai kalender. Tapi tetap saja mayoritas warga Amerika memiliki sedikitnya satu kalender di rumahnya. Dan lokasi favorit bagi kalender ini adalah di dekat dapur. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim Radio BFM 15 tahun. 15 tahun BFM, The Bilong Belitung. Penjualan senjata di Israel meningkat karena warga mempersenjatai diri dan adanya dorongan dari pemerintah negara itu setelah serangan pada 7 Oktober lalu.
Yair Yifrah, seorang penjual senjata di pemukiman Givat Ziv di tepi barat yang diduduki Israel, mengatakan penjualan senjata telah meningkat 1000 kali lipat sejak serangan itu ketika militan juga menculik sekitar 240 warga Israel. All the sales, it's up from 7 October. Semua penjualan naik dari 7 Oktober. Ini naik 1000 kali lipat dari sebelumnya hingga tanggal 7 itu. Ya, itu naik dan itu gila, benar-benar gila. Warga sipil mulai membeli senjata. Para kritikus mengatakan bahwa semakin banyak senjata di tangan warganya akan menyebabkan lebih banyak kekerasan baik terhadap warga Palestina maupun Israel. Contoh dramatis dari hal ini adalah terbunuhnya Yuval Kesselman, seorang warga sipil Israel bersenjata yang menembaki penyerang Palestina di Yerusalem bulan lalu, namun kemudian ditembak mati oleh seorang polisi yang rupanya mengira dia ada menyerang. Mirit Sarabi adalah seorang pakar keamanan di Institut Demokrasi Israel. Kekhawatirannya adalah tidak semua pertimbangan yang perlu dibahas sebelum memberlakukan peraturan itu dan kepemilikan senjata diperluas tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi peraturan tersebut terhadap warga negara Israel. Menurut Small Arms Survey, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Swiss pada 2017, data tahun terakhir yang ada, terdapat lebih dari 500,000 senjata api yang beredar di kalangan warga sipil di Israel. Itu berarti 6,7 senjata per 100.000 penduduk, jumlah yang relatif rendah. Sebagai perbandingan, Amerika memiliki 120,5 senjata per 100.000 penduduk, yang merupakan jumlah terbanyak di dunia. Kebijakan mempersenjatai warga sipil didukung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa warga sipil bersenjata telah berkali-kali mencegah bencana. Setelah Anda membagikan senjata kepada lebih banyak orang, hal-hal yang diperingatkan orang bisa terjadi. Sejalan dengan itu kita tahu gelombang terorisme telah ada sejak dekade terakhir dan bahkan sebelum itu. Kehadiran banyak warga sipil yang dipersenjatai bisa menyelamatkan situasi dan mencegah terjadinya bencana besar. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington. Dengar lagi 15 tahun BFM. Radio BFM 15 tahun. Ledakan bom pertama terjadi ketika reporter Fox News Benjamin Hall dan awaknya kembali dari liputan sehari tentang serangan Rusia di kota Horenka di luar Kiev. A few seconds later, the second bomb landed just next to the car. Dan beberapa detik kemudian, mendarat tepat di samping mobil. Bom pertama, kami berlima berada di dalam mobil. Pierre, saya sendiri, dan Sasha di kursi belakang, serta 2 orang Ukraina yang mengemudi. Ledakan dari serangan tahun 2022 itu membuat Hall pingsan. Penampakan sosok dorongnya untuk keluar dari mobil. My daughter, my little 8-year-old daughter, right in front of my eyes came to me and said, Anak perempuan saya usia 8 tahun tepat di depan mata saya dan mengatakan, ayah, harus keluar dari mobil. Meskipun terluka parah, Hall berhasil melepaskan diri. Ia selamat. Juru kamera Pierre Sakruski dan reporter Ukraina Alexandra Kusinova yang membantu tim tewas. Dengan luka bakar dan cedera serius termasuk kehilangan 1 kaki, Hall menjalani beberapa operasi. Pengalaman itu katanya berguna untuk mengingatkan para wartawan dan khalayak atas risiko yang dipikul wartawan dalam meliput berita. Konflik pada tahun 2023 menyebabkan sebagian besar kematian di media, dengan 3 orang tewas ketika bertugas di Ukraina. Juga konflik Israel-Hamas yang hingga kini menewaskan lebih dari 60 wartawan, sebagian besar warga Palestina. Bagi jurnalis lokal, meliput perang merupakan pengalaman yang sangat pribadi. Arwa Damon adalah wartawan dan pendiri Inara, organisasi kemanusiaan yang memberi perawatan medis kepada anak-anak pengungsi Suriah. Bagi mereka, ini bukan sekedar konflik, namun kehidupan mereka, keluarga dan masyarakat mereka. Ini adalah budaya dan adalah kota mereka. Damon yang meliput konflik di Suriah dan Irak mengatakan wartawan juga berisiko menjadi sasaran yang disengaja.
Iraq was a very, very dangerous place at the time for journalists. Irak adalah tempat yang sangat berbahaya ketika itu bagi jurnalis untuk bekerja, dan harga yang harus dibayar ini sangat berbeda ketika wartawan sengaja menjadi sasaran dibanding mengambil resiko hanya berada di medan perang. Terkait perang Israel-Hamas, kelompok seperti Komite Perlindungan Jurnalis atau CPJ menekankan pentingnya wartawan bekerja dengan aman. Penonton, pendengar, atau pembaca mereka, kata Syarif Mansur, mengandalkan mereka. Mansur adalah koordinator program CPJ di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ratusan juta orang di seluruh dunia yang mengikuti berita konflik memilukan itu berusaha memahaminya. Mereka bergantung pada jurnalis untuk memperoleh informasi dan komentar yang tepat waktu dan bebas. Wartawan Hall dan Damon sepakat bahwa pers yang bebas adalah cara utama bagi masyarakat untuk membuat keputusan-keputusan tepat yang diberikan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. 15 tahun berkawan di udara bersama BFM.